modalnya apa? Tak patuh kepada ibu. Jadi ketika dijodohkan, kuncinya walaupun nggak suka, bagaimanapun harus, pokoknya itu adalah sesuatu yang mutlak, harus taat kepada orang tua. Maka ayah ini karena mentaati ibu dijodohkan dengan ibu saya, dijodohkan dengan ibu saya ini dinikahkan ya. Dan alhamdulillah ibu tuh punya latar belakang agama yang baik. Itu karena bimbingan ibu, ya, artinya dengan kesabarannya. Itu bapak yang dulunya nggak sholat, sholatnya itu kadang-kadang mungkin setahun 2 kali gitu ya. Itu dengan kesabaran ibu, alhamdulillah tuh bapak tuh sholat sampai 5 waktu. Itu memang butuh proses yang panjang dalam pernikahannya ya. Itu bertahun-tahun lamanya. Nah ini, jadi ini kalau kita pahami bersama, Masya Allah ya, Insya Allah ini jadi aset ya. Mudah-mudahan ibu dapat pahala ya, bisa pahala jariah dari usaha yang beliau lakukan terhadap suaminya, terhadap bapak. Nah itu kita juga begitu. Begitu juga dengan anak-anak kita ya. Jangan merasa sedih, putus asa atau malah berbalik menghujat. Kalau ketika melihat anak kita salah satunya misalnya sholatnya masih belak, terus dengan sabar kita ingatkan. Ya siapa tahu suatu saat dia akan sadar kan dengan doa kita. Inilah yang disebut dengan amal jariah ya. Jadi keluarga kita ini adalah aset amal jariah. Maka jangan langsung buru-buru tergesa-gesa cerai atau apalah ya. Kita belum memaksimalkan tugas kita sebagai duat, sebagai dai. Maka kita jaga ya aset ini, amal jariah, mudah-mudahan jadi pahala yang besar nanti buat kita semua sekeluarga. Hakikat keluarga yang samarada adalah keluarga suami istri memahami apa yang dipahami keluarga samarada ini, mendahulukan menunai kewajiban daripada menuntut hak ya. Ini catatan nih ya, selama ini yang terjadi adalah menuntut hak baru menunaikan kewajiban. Nah, padahal di akhirat itu Allah hanya menghisap apa yang kita lakukan. Jadi bukan apa yang dilakukan suami. Kemarin itu ketika saya ditelepon dengan kasus ya, tadi yang saya sebutkan ya, selama hampir setengah tahun di pandemi ini nggak tegur-teguran. Terus saya tanya, terus suami kewajibannya gimana nafkahnya? Ya kalau nafkah uang lahir buat makan anak-anak sih dikasih ya, nggak ada masalah. Ya cuman itu saya nggak ditegur, saya nggak ini. Nah saya tanya kepada istri, ya, kewajibanmu sebagai istri terhadap suami gimana? Ya saya nggak ditegur ya saya, ya jadi mereka beda kamar gitu ya. Nah, di sini nih apa artinya kalau kita itu kan suaminya sudah masih menunaikan kewajibannya. Jadi ketika suami telah menunaikan kewajibannya, maka tidak ada kata lain istri itu ya harus menunaikan kewajiban. Jadi kadang-kadang ada ini ya istilah gengsi, ada ego yang tinggi. Kan biasanya gitu ya. Dalam rumah tangga kan suka ada ya gengsi duluan negur gitu ya. Jadi kayak hitung-hitungan lah kalau dia nggak negur saya juga nggak negur, pokoknya tunggu dia dulu. Akhirnya karena memang suami itu tipikal pendiam ya akhirnya diem aja nggak berinisiatif kan, banyak kan gitu ya, kebanyakan rumah tangga suami itu kan mendiamkan ya nggak biasa terbuka isi hatinya ya. eh, Ya itu memang kebiasaannya begitu seperti yang Umar ya alami ya, ketika istrinya lebih tanda kutip cerewet gitu ya, ngomelnya itu lebih gitu, itu Umar memaklumi karena begitulah ya. Nah makanya ketika mendapatkan suami misalnya diam atau apa ya, istri proaktif lah ya untuk mengingatkan ya. Jadi tidak menuntut di sini. Sekarang gini, seorang istri ketika dia suaminya sudah menunaikan kewajiban, terus istrinya itu tidak menunaikan kewajibannya yang melayani suaminya, ini dosa kan istrinya kan. Kita lihat ya bagaimana seorang istri itu mendapat laknat malaikat kalau dia tidak melayani suaminya. Nah, terus kemudian tadi gengsi-gengsi. Ketahuilah kita harus memahami bersama bahwa iblis itu berupaya dengan berbagai cara untuk menghancurkan sebuah rumah tangga. Berbagai cara, apa saja. Dengan senjata gengsi, dengan senjata ego, dengan senjata apapun lah ya supaya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Nah, ketika kita memahami tadi ya hakikat keluarga samarada tadi bahwa pernikahan kita adalah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan. Nah, ketika gengsi ini kita lawan karena itu adalah senjata iblis, ego ini kita turunkan karena ini adalah senjata iblis, itu yang dapat pahala itu, kita dapatkan pahala.
Jadi nggak ada salahnya. Kemarin saya sampaikan ya kepada ibu itu ibu bisa berdosa loh gitu ya. Suami kan sudah menunaikan kewajibannya, tapi aku nggak ditegur loh, aku nggak ya tegurlah duluan. Ya artinya kan kita cari pahala. Ya, artinya kan suami masih sayang, masih ke rumah, masih balik ke rumah, masih sayang sama anak. Hanya karena egonya suami, biarkan dia punya ego sendiri, istri karena Allah itu mencoba untuk mencairkan ego. Ya, sama-sama gengsi sih, jadi sama-sama gengsi, akhirnya nggak tegur-teguran selama pandemi ini. Kan rugi, yang rugi siapa? Rugi semua. Itu yang bertepuk tangan itu adalah iblis, syaiton, berhasil. Nah, jadi ketika seseorang menunaikan kewajibannya terlebih dahulu, baru dia menuntut hak, itu pahalanya tuh luar biasa. Karena kita pahami ya, nanti di akhirat kan yang ditanya apa yang kita lakukan. Jadi bukan apa yang dilakukan pasangan kita terhadap kita. Maka ini konsep dalam segala hal, tunaikanlah dulu kewajiban, baru menuntut hak. Ya kayak pekerja aja, kita kerja dimanapun kan kerja dulu baru dapat gaji. Masa nuntut gaji dulu baru kerja? Nah begitu juga dengan kerja-kerja akhirat supaya bernilai ibadahnya full, ya udahlah kalau masalah hak nanti pasti akan datang dengan sendirinya. Yang penting tunaikan dulu apa yang menjadi kewajiban kita. Nah ini nih konsep keluarga samarada tuh seperti ini. Ini suami istri juga ada agar samarada dimiliki bersama, itu memiliki visi dan perencanaan dalam keluarga. Ini penting banget ya. Mulai dari visi hidup, visi keluarga, masa depan, jumlah anak, pendidikan, rumah, keluarga. Pokoknya semua visi itu perlu dibincangkan, termasuk visi akhirat. Ya minimal perbincangan ringan lah gitu ya. Ini anak-anak mau kemana nantinya nih, bagaimana supaya nanti anak-anak ini bisa hafal Quran atau apa, itu penting. Bahkan termasuk kalau perencanaan itu menengah, rencana pendek, menengah, panjang ya. Misalnya rencana menengah nanti mau haji gimana caranya, oh berarti nabung berapa ini, kayak gitu tuh ya, itu perlu diperbincangkan, perlu dibahas ya. Perencanaan dalam keluarga ini penting ya, supaya rumah tangga kita tidak hanya seperti air yang mengalir. Kebanyakan rumah tangga kita tuh seperti air yang mengalir, apa yang tadi udah ikutin aja, tidak ada visi ke depannya. Jadi ini mudah-mudahan dalam konsep keluarga samarada ini sudah ada ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita jalankan ya. Rapat keluarga lah, rapat keluarga tuh ya ya rapat kecil-kecilan lah ya. Orang penyelenggara acara Hari Besar Nasional aja rapat panitianya berapa kali tuh intens. Lah kita ingin sama-sama ke surga nggak pernah rapat ya, naif banget gitu. Hakikat keluarga samarada itu membangun komunikasi yang terbuka. Nah ini memang berat nih masalah komunikasi nih ya. Ini banyak sekali rumah tangga itu berantakan karena komunikasi yang tersumbat. Jadi di sini komunikasi ini saling percaya, meluangkan waktu berkualitas. Intinya apa yang aku tahu, apa yang kau mau aku tahu, apa yang aku tahu kau tak, apa yang aku mau kau tahu, apa yang aku dan kau mau sama-sama tahu. Nah itu ya, bisa ya ininya ya. Atau aku tahu apa yang kau mau, kau tahu apa yang aku mau. Kau dan aku sama-sama tahu apa yang kau dan aku mau. Nah, kayak gitu tuh. Jadi konsep komunikasi. Bisa nggak ngulanginnya, Bu? Sa. Coba. Aku tahu apa yang kau mau, kau tahu apa yang aku mau, kau dan aku tahu apa yang kau dan aku mau. Masya Allah. Masya Allah. Rumah tangga itu bukan berarti adem-adem aja. Kalau rumah tangga adem-adem itu rumah tangga orang bisu. Ya, jadi tenang aja, nggak ada apa-apa. Pastilah setiap rumah tangga ada konfliknya, pasti ada konflik. Ya, namanya manusia ya. Jangankan suami istri yang beda latar belakang, beda suku ya, beda pola asuh, beda pendidikan ya. Antara anak kita saja yang sama produknya sama dari suami istri sama lah, itu kakak adik tuh berantem ya kan, konflik ya itu wajar.
nggak ada masalah yang masalah konflik ya. Nah, cuma ketika terjadi konflik, kita jadikan Islam sebagai landasan hidup berkeluarga. Karena Islam itu sudah punya aturan main, mengembalikan fungsi dan kedudukan suami atau istri sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi mau nggak kita kembali kepada ajaran Islam? Mau nggak kita diatur? Taat nggak kita dengan apa yang telah ditentukan? Nah, kalau mau berarti insya Allah konflik ini bisa diselesaikan. Ya, jadi ini konflik ini pasti ada. Konflik itu tidak mungkin kita hindari. Ya, jadi ketika ada konflik, kita kembalikan kepada Islam ya sebagai landasan hidup berkeluarga. Kalaupun terjadi konflik, maka bertakwa kepada Allah. Ini di tulisan di komputer saya ada ini tuh. Connect. Kedengeran nggak? Masih kedengeran suaranya? Masih, Ustazah. Masih. Halo, kedengeran kah? Kedengaran, Masih? Ustazah. Terputus-putus kah suaranya? Enggak. Masih ya. Alhamdulillah. Soalnya di screen apa saya itu ada tulisan masalah ya, masalah connected. Baik. Bila terjadi konflik, bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Iya, Ustazah putus. Enggak ada suaranya, Bun. Ya, Ustazah. Sedang putus ya. Lagi join lagi Ustazahnya. Ustazah suaranya di mute. Udah kelihatan ininya? Slide-nya? Sudah, Ustazah. Saja. Sudah terlihat? Tinggal di full screen. Nah, udah ya. Biasa ada jaringannya nih siang-siang. Iya, bila terjadi konflik, bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan dengan syukur dan sabar seperti itu. Jadi artinya gini, dua senjata. Kenapa, Bu? Kenapa? Ya. Udah terlihat? Sudah, Sudah Ustazah. terdengar kah? Sudah. Sudah terlalu? Sudah, Ustazah. Ibu-ibu? Sudah, Ustazah. Gambar di Ustazahnya hilang. Kayaknya sinyal Ustazahnya, Ustazah. Cuma saya screen-nya terlihat. Hanya gambar Ustazahnya tidak terlihat. Bukan tuh, Bu. Nembak cuaci. 24 sama 24. Tunggu sebentar ya, Bu. Ustazahnya live. Kita tunggu join dulu ya. Mudah. Tangan bunda itu. Tangan bunda itu. Itu tangan bunda. Bukan. Abang bener ya. Bunda kesel lagi bunda itu dia sebentar. Memang semangat. Suci. Ini udah matang kan? Abang bener Retno, suara langit kedengeran. Itu kan di rumah Yuda. Suara langit. Di mute dulu. Suara langitnya kedengeran.
Ustazahnya ini ya, keluar ya. Apa? Belum join lagi ya, Mbak Rohma ya. Ustazahnya ada, Bu. Hanya gambarnya gelap. Di partisipan ini nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Oh, ada. Bentar saja. Iya, hilang. Hilang. Dia lagi ini kali, lagi coba join lagi kali. Assalamualaikum. Kalau Bu Hasna ini dengan Ibu siapa, Bu? Sepertinya tidak asing nama Zoom-nya. Siapa Mbak Roma? Ibu Hasna. Iya, kan dari daftar nama Hasna. Dia pakai nama anaknya. Di chat aja, coba di chat. Nah, ini ustazahnya udah join lagi nih. Ya, sudah. Jaringannya memang Nah, udah ya. jaringannya memang tidak bagus.